Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana sejarah bangsa Yahudi di masa awal Rasulullah hijrah ke Madinah? Benarkah mereka sejatinya mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang ditunggu, sementara mereka kemudian berbalik arah, tidak mengakui kenabian itu dan memilih memusuhi Rasulullah? Maka simak kisahnya di dalam video ini. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, maka manusia terbagi ke dalam dua golongan, yaitu Muslim dan kafir. Kafir adalah mereka yang tidak dan belum mau masuk Islam, serta memilih agama nenek moyang mereka. Namun ketika beliau SAW dan para sahabat memutuskan untuk hijrah ke Madinah, maka Rasulullah menghadapi berbagai golongan yang berbeda-beda. Ada golongan Muslim, ada golongan yang penampilannya saja Muslim, namun hatinya tetap kafir. Mereka ini disebut sebagai orang munafik. Kemudian golongan yang lain adalah golongan yang benar-benar kafir, baik itu penampilan maupun hatinya. Orang-orang kafir ini salah satunya adalah bangsa Yahudi. Selain kata Yahudi, mereka juga disebut sebagai Bani Israel atau keturunan dari Yakub alaihissalam. Mereka seharusnya menempati wilayah Syam, namun kemudian wilayah itu ditaklukkan oleh bangsa Romawi, sehingga akhirnya pindahlah bangsa Yahudi ke kota Madinah. Kepindahan mereka ke kota Madinah yang dahulu disebut sebagai Yasrib juga bukan tanpa alasan. Disebutkan dalam ajaran mereka bahwa Nabi terakhir akan hijrah ke wilayah Yasrib atau wilayah yang dipenuhi dengan kebun kurma. Bangsa Yahudi yang berada di Madinah terbagi atas 3 kabilah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa merupakan mereka yang tinggal di dalam kota Madinah. Mereka memiliki pasar yang saat itu disebut sebagai pasar Bani Qainuqa. Kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah tinggal di pinggiran kota Madinah. Di masa sebelum Rasulullah hijrah dan memperbaiki tatanan kota Madinah, maka sejatinya bangsa Yahudilah yang menguasai kota tersebut. Meskipun mereka merupakan kaum minoritas, namun mereka mampu menguasai perekonomian dengan membangun pasar. Mereka menguasai komoditas dengan mendatangkan berbagai barang dagangan di luar Madinah. Mereka menguasai pertanian karena mereka juga ahli dalam bercocok tanam. Mereka juga adalah lintah darat yang meminjamkan penduduk Madinah uang dengan riba. Bahkan ketika ada perang antar suku, yaitu suku Aus dan Khazraj sebagai penduduk asli Madinah, maka seringkali bangsa Yahudilah yang menyulut api perselisihan tersebut. Sejak dulu hingga sekarang, bangsa Yahudi memang harus diakui merupakan bangsa minoritas yang seringkali menjadi penguasa. Sebelum kita menemukan fakta-fakta itu di Madinah, maka kita sedikit tarik ke belakang ketika bangsa Yahudi menempati wilayah Mesir. Saat itu, merekalah penguasa perekonomian di sana. Bangsa Kipti yang merupakan penduduk asli Mesir justru tidak memiliki kekayaan di negeri mereka sendiri, karena properti, bisnis-bisnis besar, dan peredaran uang ada di tangan bangsa Yahudi. Hingga kemudian Fir'aun memutuskan untuk merampas kekayaan mereka dan memperbudak mereka, hingga Allah menolong mereka dengan diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Bukti bahwa bangsa Yahudi mengetahui kerasulan Muhammad SAW dan mereka tahu bahwa Rasulullah merupakan nabi yang terakhir datang dari Sofia binti Huyai radhiyallahu anha. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sayyidah Sofia radhiyallahu anha merupakan istri Rasulullah dari Bani Nadir, di mana Rasulullah memperistrikan Sofia pasca penaklukan Bani Nadir di Khaybar. Ia adalah putri yang paling dicintai oleh ayahnya, ketua Bani Nadir saat itu, Huyai bin Akhtab. Sayyidah Sofia berkisah kepada Rasulullah, dahulu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah,
maka ayah beliau, yaitu ketua Yahudi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhtab, dan paman beliau, yaitu Abu Yasir ibn Akhtab, berangkat di pagi hari ke Kuba untuk memeriksa tanda kenabian dari Muhammad SAW. Singkat cerita, setelah pergi sedari pagi, Huyai bin Akhtab dan saudaranya Abu Yasir bin Akhtab tiba di rumah mereka pada sore hari. Mereka datang dengan raut wajah yang lelah, bercampur dengan sedih. Abu Yasir bin Akhtab berkata tentang tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah. Ia bertanya, apakah benar seperti itu tandanya? Dan apakah ia benar seorang nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu? Huyai bin Akhtab, ketua Yahudi ini kemudian berkata bahwa benar Muhammad SAW adalah seorang nabi. Bahkan dikatakan bahwa ia sangat yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, melebihi keyakinannya bahwa Sofia adalah anak kandungnya sendiri. Maksudnya jika dibandingkan, mana yang lebih yakin antara Sofia adalah anak kandungnya atau Rasulullah adalah nabi terakhir, maka Huyai lebih yakin bahwa Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Keyakinan itu disandarkan pada seluruh bukti kenabian, di mana telah jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang tertulis dalam kitab suci mereka. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya Huyai tentang perkara ini. Kemudian Abu Yasir bertanya kepada Huyai, apakah ia akan berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW? Seketika Huyai bin Akhtab berkata bahwa ia tidak akan berbaiat dan justru ia akan memusuhi Rasulullah hingga ia mati. Sikap itu ia ambil karena Rasulullah Muhammad SAW bukanlah dari kalangan Bani Israel. Rasulullah merupakan orang dari kalangan bangsa Arab, dari keturunan Ismail alaihissalam. Bani Israel sejarahnya adalah keturunan Nabi Yakub, sementara Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak, anak dari Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Maka ini adalah garis keturunan yang berbeda dengan Rasulullah, di mana beliau adalah bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail yang menikah dengan perempuan Arab, sehingga lahirlah suku Quraisy yang merupakan sukunya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Ismail yang merupakan buyutnya Rasulullah adalah putra Nabi Ibrahim dari istri kedua beliau yakni Hajar. Hajar adalah hadiah dari Raja Mesir kepada keluarga Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Ibrahim alaihissalam menikahinya dan menjadikannya sebagai istri yang kedua. Selain mempermasalahkan perbedaan garis keturunan yang berbeda itu, orang-orang Yahudi juga berkata dengan sombong. Mereka menyatakan bahwa Hajar adalah bekas budak dan mereka adalah keturunan Sarah, istri Nabi Ibrahim yang asli. Maka tidaklah pantas apabila keturunan Hajar menjadi nabi. Dan mereka merasa lebih pantas bahwa Bani Israel melahirkan seorang nabi terakhir yang ditunggu. Sungguh, ini adalah perkataan yang menjadi bukti bahwa hasad merupakan penghalang seseorang dari mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Seringkali sebelum kedatangan Rasulullah SAW, bangsa Yahudi berdoa agar Nabi terakhir itu segera datang dan berdiri bersama mereka untuk memerangi suku Aus dan Khazraj sebagai penduduk asli Madinah, di mana mereka seringkali perang dingin dengan suku-suku tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 89 hingga 90, yang artinya, ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ayat ini ditujukan bagi bangsa Yahudi yang ingkar atas kenabian Muhammad SAW hanya karena beliau bukan dari Bani Israel. Sahabat yang dirahmati Allah,
Namun tidak semua bangsa Yahudi mengingkari kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau tadinya merupakan seorang pendeta Yahudi dan beliau senantiasa berdoa agar dipanjangkan umurnya untuk bisa bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Ia tidak ingkar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar nabi terakhir sebagaimana tertulis dalam Taurat. Ia bukanlah orang yang mengubah-ubah isi Taurat tentang kenabian Rasulullah. Dari lubuk hati yang terdalam, ia sangat ingin bertemu dan mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah kabulkan doa beliau dan pertemukan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memastikan semua tanda kenabian, maka beliau langsung beriman. Abdullah bin Salam menjadi sahabat yang setia, bahkan menjadi ahli ilmu yang senantiasa mendakwahkan ajaran Islam. Abdullah bin Salam bahkan disebut Rasulullah sebagai orang yang ke-10 dari 10 orang yang ada di dalam surga. Sahabat yang dirahmati Allah, maka inilah kisah mengenai bangsa Yahudi. Bagaimana yakinnya mereka akan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kemudian mereka ingkar, mereka tidak beriman dan memilih untuk memusuhi Rasulullah bahkan hingga mereka mati. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.